Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang terdiri dari yang pertama Bapak Unang Zulkarnain, kemudian yang kedua Bapak Apip Agustina, dan yang ketiga yaitu Ibu Meli Marlina. Kemudian ini adalah guru-guru hebat yang membimbing dalam pendidikan guru penggerak, yaitu Ibu Eti Dewi Sartika MPD, fasilitator PGP kelas 0994 dari Jawa Barat. Kemudian ini adalah para pengajar praktik kami, yaitu Ibu Sukmawati SPD SD sebagai pengajar praktik dari Kabupaten Majalengka, dan Ibu Sumarni SPD SD pengajar praktik dari Kabupaten Majalengka. Di video kali ini kami akan memaparkan hasil diskusi dari studi kasus terkait pengambilan keputusan dengan mempertimbangkan nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Kasusnya adalah sebagai berikut. Setiap akhir tahun, kepala sekolah menginformasikan kepada seluruh guru untuk mempersiapkan rapat kenaikan kelas. Di antaranya terkait laporan hasil belajar siswa. Dalam rapat tersebut disampaikan kriteria kenaikan kelas, yaitu semua nilai yang di bawah KKM tidak lebih dari 3 mata pelajaran. Presentase kehadiran minimal 75% dari total hari efektif belajar. Wali kelas dan juga guru mata pelajaran menyampaikan terkait siswa yang nilainya lebih dari 3 mata pelajaran yang masih di bawah KKM, karena beberapa guru mata pelajaran merasa keberatan siswa-siswa tersebut naik kelas karena selain nilai di bawah KKM yang lebih dari 3 mata pelajaran, presentase kehadiran siswa juga kurang sehingga tugas-tugas yang diberikan tidak dikerjakan. Namun siswa tersebut mempunyai perilaku dan sikap yang baik terhadap guru dan sesama siswa. Sebelumnya, pada rapat tersebut, kepala sekolah memberikan pengarahan kepada semua guru untuk bisa memberikan nilai di atas KKM, jika tidak bisa, minimal nilai KKM, dengan pertimbangan untuk menjaga reputasi dan juga nambah baik sekolah. Dan juga dampaknya akan mengakibatkan siswa yang tinggal kelas akan malu dan bahkan putus sekolah karena tidak naik kelas. Akan tetapi, di sisi lain, beberapa guru merasa kecewa karena proses penilaian sudah dilakukan dengan prosedur yang tepat, namun terasa tidak menjadi bahan pertimbangan. Analisis kasus yang kami lakukan yaitu yang pertama menentukan paradigma dilema etika, yang kedua yaitu prinsip dilema etika, dan yang ketiga 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Paradigma dilema etika yang pertama yaitu rasa keadilan lawan rasa kasihan. Dilema etika terjadi ketika guru harus menaikkan nilai siswa atau memanipulasi nilai agar bisa lebih dari nilai KKM ataupun minimal nilai KKM. Karena ada rasa kasihan kepada siswa, khawatir jika tidak naik kelas akan mengakibatkan tidak mau melanjutkan sekolah, sehingga semangat belajar berkurang dan malu karena tinggal kelas. Kemudian selanjutnya yaitu prinsip dilema etika, yaitu berpikir berbasis rasa peduli, care-based thinking. Prinsip ini kami pilih karena akan memberikan kesempatan kepada siswa agar bisa tetap semangat belajar dan juga melanjutkan ke jenjang pendidikan selanjutnya. Sembilan langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Yang pertama yaitu mengenali nilai-nilai yang saling bertentangan. Nilai yang bertentangan pada kasus ini yaitu sikap jujur, kebajikan secara universal yaitu kejujuran dan juga sikap kemanusiaan. Dalam hal ini jika dilakukan maka guru tidak jujur memberikan nilai karena kepedulian dan juga rasa kemanusiaan kepada siswa. Kemudian yang kedua yaitu menentukan siapa yang terlibat dalam kasus ini. Yang terlibat dalam kasus ini yaitu yang pertama wali kelas, yang kedua guru mata pelajaran, yang ketiga kepala sekolah, yang keempat siswa, dan yang kelima adalah orang tua siswa dan juga masyarakat. Kemudian langkah yang ketiga yaitu kumpulkan fakta-fakta yang relevan dengan situasi tersebut. Faktanya yaitu yang pertama, beberapa siswa ada yang memiliki nilai di bawah KKM lebih dari 3 mata pelajaran. Kemudian siswa tidak pernah melakukan pelanggaran yang berat. Yang ketiga, arahan dari kepala sekolah agar siswa bisa memiliki nilai di atas KKM atau nilai minimal KKM karena menyangkut nama baik sekolah dan juga dampak pada siswa yang tinggal kelas. Kemudian yang keempat, adanya ketidaknyamanan guru akan keputusan dan arahan dari kepala sekolah dan merasa kurang adil bagi siswa yang memang benar-benar rajin dalam belajar dan mendapatkan nilai sesuai dengan usaha siswa.
Langkah yang selanjutnya yaitu yang keempat, pengujian benar salah. Yang pertama, tahapannya yaitu uji legal. Dalam kasus ini dan situasi tersebut tidak ada pelanggaran hukum. Oleh karena itu, kasus ini masuk ke dalam dilema etika. Kemudian, pengujian benar dan salah yang kedua yaitu dengan uji regulasi atau standar profesional. Dalam kasus ini terlihat ada pelanggaran terhadap kode etik profesional sebagai seorang guru. Hal ini terlihat dari nilai yang dibawa KKM yang lebih dari 3 mata pelajaran dan juga presentasi kehadiran siswa yang kurang sehingga tidak cukup mengcover nilai harian siswa yang berpengaruh terhadap nilai akhir, sehingga tidak sesuai dengan standar kriteria kenaikan kelas. Kemudian selanjutnya pengujian benar dan salah yang ketiga yaitu dengan uji intuisi. Melihat lebih dalam kasus ini berdasarkan intuisi kami, tidak ada yang salah. Semuanya adalah benar. Hal yang disampaikan kepala sekolah juga benar. Jika beberapa siswa tidak dinaikkan, tentunya akan berdampak pada nama baik sekolah di hadapan orang tua dan tentunya juga masyarakat. Dan menginstruksikan semua guru untuk bisa memberikan nilai di atas KKM atau nilai minimal KKM agar bisa naik kelas. Pengujian benar yang salah yang selanjutnya yang keempat yaitu uji publikasi. Jika kasus ini dipublikasikan baik itu ke media cetak ataupun media elektronik, tentunya akan berdampak negatif bagi nama baik sekolah. Apalagi jika viral dan dipublikasikan di media sosial yang mudah diakses oleh setiap orang di era kemajuan teknologi saat ini. Kemudian tahapan pengujian benar salah yang kelima yaitu uji panutan atau idola. Dalam kasus ini keputusan yang akan diambil adalah memberikan nilai minimal KKM adalah untuk nilai kepedulian dan rasa kemanusiaan kepada siswa yang tentunya keputusan ini dipertimbangkan dengan keberpihakan kepada siswa agar bisa melanjutkan sekolah dengan lebih semangat ke jenjang pendidikan selanjutnya. Langkah pengambilan dan pengujian keputusan yang kelima yaitu pengujian paradigma benar lawan benar. Dalam kasus ini pengujian benar lawan benar dengan paradigma yang sesuai dengan situasi tersebut yaitu rasa keadilan lawan rasa kasihan. Kemudian langkah pengambilan dan pengujian keputusan yang keenam yaitu melakukan prinsip resolusi. Menerapkan 3 prinsip yakni N-based thinking, rule-based thinking, care-based thinking dalam pengambilan keputusan. Kalau memungkinkan ambil ketiganya, tetapi jika tidak cukup salah satu atau 2. Berdasarkan hal tersebut dalam kasus ini maka prinsip yang digunakan adalah berbasis rasa peduli, care-based thinking, karena memberikan kesempatan kepada siswa untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya dengan penuh semangat. Langkah pengambilan keputusan dan pengujian keputusan yang ketujuh yaitu investigasi opsi trilema. Siswa yang nilai rapornya dinaikkan di atas KKM atau nilai minimal KKM tidak diberikan begitu saja. Namun dengan beberapa ketentuan dengan pemberian tugas khusus untuk siswa tersebut agar mengerjakan tugas tambahan. Kemudian langkah pengambilan dan pengujian keputusan yang ke-8 yaitu buat keputusan. Keputusan yang diambil dari kasus tersebut adalah memberikan nilai sesuai nilai KKM dengan diberikan tugas tambahan yang harus dikerjakan oleh siswa tersebut. Langkah pengambilan dan pengujian keputusan yang ke-9 yaitu lihat lagi keputusan dan refleksikan. Keputusan yang diambil dari kasus tersebut adalah memberikan nilai sesuai KKM dengan diberikan tugas tambahan yang harus dikerjakan oleh siswa tersebut. Berdasarkan keputusan tersebut, maka siswa yang nilainya di bawah KKM akan mendapatkan nilai minimal KKM untuk meminimalisir dan mengantisipasi menurunnya semangat belajar siswa dan mengakibatkan siswa putus sekolah. Kemudian hal menarik yang tak terduga. Yang pertama yaitu hal menarik. Hal menarik yaitu nilai kepedulian dan kemanusiaan kepada siswa lebih diutamakan karena memang akan menyangkut masa depan siswa. Kemudian hal yang tak terduga yaitu melihat kasus tersebut tentunya kemungkinan akan terjadi kasus yang sama di setiap tahunnya jika tidak segera ditangani dengan sebaik mungkin. Kesimpulannya yaitu pengambilan dan juga pengujian pada kasus ini sudah tepat sekali karena sudah sesuai dengan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Kemudian kesimpulan yang kedua, keputusan yang diambil sudah tepat, jadi tidak ada pertanyaan lanjutan dalam diskusi atau pertemuan lain.
Demikianlah presentasi dari kelompok 2. Kami mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.